Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah mulai seminar lagi yang topiknya pada pagi ini adalah Ismail Al-Faruqi. Dan makalahnya sudah kita dengar tadi dan sudah kita baca, dan saya kira sudah hampir mencakup apa yang digagas oleh Ismail Al-Faruqi. Tapi kesan saya, kedua makalah ini tidak merujuk buku aslinya yang ditulis oleh Syekh Ismail Al-Faruqi ini. Karena ada yang penting ditinggal. 12 langkahnya. 12 langkah program Islamisasi pengetahuan itu. Dia setelah konferensi, dia menulis buku judulnya Islamization of. Setelah konferensi tahun 77 itu. Isinya makalah dia yang 2 judul, dan dengan perbaikan setelah memperhatikan seluruh pandangan peserta seminar. Maka lahirlah bukunya Islamization of Knowledge. Dia di dalam buku ini tidak dibasati dengan ilmu-ilmu sosial saja. Justru ya semua ilmu, prinsipnya. Dan itu pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kedua makalah ini kayaknya tidak merujuk ini. Sehingga ada yang miss di situ. Ya, jadi yang penting saya kira ini yang terjemahan Indonesianya. Tapi dia terbalik dia bacaannya ya. Karena dia karena ini tulisannya terbalik. Pas, Prof. Bisa, Prof. Nampaknya terbalik. Nah ini pas. Ini terjemahan bahasa Indonesianya ini. Ini terbit setelah bukunya itu terbit tahun 82. Jadi mestinya kita merujuk ke situ. Kalau tidak dapat yang asli, ya terjemahan ini jadilah. Ini itu lebih dekat kepada ide asalnya. Jadi bukan hanya semata dari makalah-makalah. Nanti makalah-makalah itu untuk melihat perkembangan pemikiran dia dan kritik-kritik orang terhadap pemikiran itu. Jadi saya kira sudah dan konferensi itu memang muncul dari kesadaran baru yang timbul di kalangan dunia Islam di semua negara, termasuk juga Indonesia, yang ingin bertemu gitu. Apa sebabnya? Karena sudah dirasa Al-Faruqi di dalam bukunya ini menyebutkan latar belakangnya ada malaise gitu, malaise, ada derita dunia Islam. Deritanya apa? Keterbelakangan. Dunia Islam tidak ada hanya kecuali konsumtif, mengonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh dunia barat. Dari bidang sains tertinggal, kehidupan miskin. Ya, rata-rata negara Muslim miskin. Dalam bidang ilmu pengetahuan tertinggal. Budaya anjlok. Ya. Nah, hal yang seperti itu yang mendorong dunia Islam untuk bangkit kembali setelah terbukanya era komunikasi di awal tahun, di akhir tahun 70-an itu, setidaknya belum seperti sekarang, masih melalui telepon dan telegraf, gitu. masih seperti itu, tapi televisi sudah ada.
Sehingga terbukalah cakrawala dunia ini termasuk dunia Islam. Dan perasaan itu dirasakan oleh semua negeri Muslim. Nah, diundanglah oleh King Abdul Aziz, oleh sebuah panitia, yaitu yang diketuai oleh almarhum Ismail Al-Faruqi itu. Itulah konferensi pertama tahun 77. Yang mengundang semua negara. Tapi sayangnya dari Indonesia tidak ada utusan resmi. Hanya disebut utusan yang nyelinap gitu dari Yarsi. Kenapa? Ketika itu masih anti-Islamnya masih kuat. Di zaman awal pemerintahan Soeharto itu, di zaman awal periode Orde Baru itu anti-Islam, fobia Islam itu sangat kuat, sehingga yang namanya dengan dalih ras, agama, dan itu diberangus semuanya, sehingga simbol-simbol agama itu ditekan. Nah, di hasil konferensi itulah mulai berkembang konferensi selanjutnya yang dilaksanakan berikutnya di Islamabad, Pakistan. Itu sudah merumuskan di Mekah itu sudah putuskan 18 cabang ilmu pengetahuan yang akan digarap untuk selanjutnya dibuat konsep model Islamisasinya. Nah, prinsip Al-Faruqi yang diajukan dalam konferensi itu yang 5 tadi. Itu prinsip tauhid, prinsip kesatuan alam, unity of nature, ada prinsip unity of truth and knowledge, itu kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Ada unity of life, kesatuan kehidupan. Ada unity of human being, itu kesatuan umat manusia. Nah, itu prinsip dan sekaligus tujuannya. Nah, tapi langkah-langkah yang 12 itu disitulah nampak bagaimana konsepnya itu. Apa? Langkah pertama adalah upaya penguasaan sains modern. Artinya sains modern yang nenek moyangnya yang berasal dari barat itu mesti dikuasai, tentu diajarkan belajar itu, diajarkan di universitas. Jadi penguasaan sains modern itu langkah pertama. Yang kedua, survei. Ya, survei tentang sains modern itu. Gimana asal usulnya, bagaimana metodologi, mana ideologi epistemologi dan segala macam itu dilunut sehingga sampai tuntas, sehingga tahulah posisi cabang ilmu itu, sehingga kita dapat menggarapnya, mentreatmentnya. Nah, kemudian langkah ketiga, menguasai turos Islam. Turos Islam itu ya warisan ilmu dalam Islam. Kuasai semuanya itu, segala macam kitab kuning yang tentu prinsipnya Quran dan Sunnah, Quran dan Hadis, dan segala cabang-cabang ilmunya yang turos, yang termasuk turos. Ya, itu dia dikuasai.
tentu oleh para ahlinya dan juga di universitas. Nah, itu dalam tahap perintisan. Nah, kemudian di langkah yang keempat baru ada upaya-upaya analisis terhadap warisan, menguasai warisan. Yang keempat apa tuh? Penguasaan khasanah ilmiah Islam, tapi tahap analisis. Jadi tadi yang langkah kedua survei tentang sains modern itu dengan juga kritis. Tapi supaya adil, di Turos Islam itu juga diadakan penguasaan khasah Islam tapi tahap analisis. Artinya tidak sekedar membaca dan menguasai, tapi analisis. Kemudian tahap yang kelima, baru penentuan, ya, menentukan relevansi antara kedua kelompok disiplin itu. Jadi penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin ilmu. Jadi semua cabang ilmu itu tentu ada relevansinya dengan nilai-nilai Islam. Nah, pada langkah ke-6, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Tingkat perkembangannya masa kini. Jadi karena ilmu pengetahuan sains modern itu sudah sangat berkembang, itu dinilai secara kritis. Mana yang yang berprinsip membawa kebaikan, mana yang membawa kerusakan, mana yang bisa diterima, nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai 5. Nah, itu dikaji ulang. Nah, itu langkah yang ke-6. Langkah yang ke-7, penilaian kritis terhadap khasanah Islam juga masa kini. Karena kalau yang klasik ya sudah, itu kan ekspresi masa lalu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Dicari relevansi dengan masa kini. Kalau dikatakan Islam itu sesuai dengan untuk seluruh zaman, itu bagaimana dengan perkembangan masa kini? Bagaimana kita menyesuaikannya? Sementara sebagian orang mengajak kembali ke masa lalu. Ya, ini juga mesti tentang kekinian, baik sains modern maupun Turos Islam, itu mesti dikaji secara kritis. Sehingga kita dapat mengadopsi dan mengadapsi. Ya, mengadopsi itu mengambil dan mengadapsi dan menyesuaikan dengan zaman kini. Kemudian langkah yang ke-8, survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. Supaya dia nanti bisa kita treatment, disesuaikan disiplin ilmu yang harus dikembangkan sesuai dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia Islam. Kemudian yang ke-9, survei permasalahan dihadapi oleh umat manusia secara umum. Nah, ini yang tadi ada pertanyaan apakah untuk umat Islam saja? Ya, kita berprinsip umat Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau sekarang berkembang sistem ekonomi Islam syariah, ekonomi syariah, ternyata sekarang bukan orang Islam saja yang memanfaatkan sistem ekonomi syariah. Nah, kita juga berharap seperti itu.
Islamisasi pengetahuan ini diharapkan oleh Al-Faruqi supaya bermanfaat juga untuk umat manusia sekarang, untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di kalangan umat manusia di dunia ini sekarang. Karena umat manusia ini sekarang juga menderita dari segi spiritualnya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan analisis atau survei masalah-masalah kemanusiaan ini. Nah, inilah yang membawa kepada langkah ke-10, yaitu analisis kreatif. Jadi creative analysis and synthesis. Jadi dari analisa itu semua secara kritis ditemuilah sebuah sintesis. Nah, inilah yang diharap nanti menjadi panduan, menjadi buku rujukan dari semua analisis itu setelah dia dituangkan dalam langkah ke-11, menemukan kembali disiplin ilmu modern itu dalam langkah. Oke? Setelah di langkah 1 sampai 10, baru dia dituangkan sains modern itu ditulis, disusun dalam kerangka paradigma Islam. Nah, ini yang belum tercapai. Yang ke-12 disebarkan ke seluruh dunia Islam. Nah, langkah-langkah itulah yang menggambar konsep persis apa yang dimaksud oleh Al-Faruqi dengan integrasi Islam. Nah, tadi ada yang apa beda antara integrasi dengan Islamisasi. Yang Islamisasi atau integrasi yang dimaksud oleh Al-Faruqi itu yang langkah 12 itu. Jadi mengambil dari Barat dengan segala analisisnya, mengambil dari turos Islam, kemudian dengan survei-surveinya, dengan analisis kritisnya, kemudian mensintesa dan menyesuaikan dengan problem-problem umat, problem kemanusiaan, dan baru disusun dia dalam kerangka paradigma Islam. Nah, ya kita ambil itu semua di UIN, sementara juga memperhatikan hal-hal yang gagasan-gagasan yang dari, karena kalau kita mau mulai dari awal seperti gagasan tadi Abdul Karim Soros itu atau siapa Ziauddin Sardar, mulai dari awal, buang semua yang dari Barat itu, kita bangun yang baru atas paradigma Islam murni, genuine Islam. Nah, itu kapan mau majunya? Kita masih sibuk meneliti hal yang dasar dan bahkan masih sibuk diskusi apakah bumi itu datar atau bulat. Orang sudah buat hotel dia di angkasa luar sana. Nanti orang pergi wisata ke angkasa luar, nginep di situ di hotelnya, ada hotel. Nah, kita masih sibuk diskusi di sini tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa. Nanti ketemulah Tuhan di sana itu, kalau dia istawa di situ. Itu ya maaf ya, ini hanya gambaran kondisi umat kita sekarang yang Malays yang disebutkan Al-Faruqi di tahun 70-an itu masih tersisa sampai sekarang. Dan perdebatan yang tidak berguna dan mengabaikan bagaimana kita menyelamatkan anak cucu kita ini dan memajukan supaya tidak dijajah lagi oleh bangsa lain, bisa mandiri
bisa apa namanya itu menjadi konstelasi, pusat konstelasi peradaban dunia kembali sebagaimana abad tengah, tidak lagi mengalami penjajahan, ditekan, dikeruk, diperas oleh bangsa lain. Nah, tentu dengan penguasaan ilmu pengetahuan itu tadi, tapi dengan paradigma Islam. Dan inilah cita-cita Al-Faruqi. Nah, silakan mau kritik, nanti kritik-kritiknya ada pada makalah pada berikutnya. Ya, kita pelajari Zainuddin Sardar, siapa lagi? Al-Astas, Said Hussein Nasr, Said Hussein Nasr ya. Nah, itu semua ya kita diskusikan nanti sebagai pakar pendidikan, ya silakan nanti dirumuskan pada akhir seminar ini, ya yang baiklah, yang bisa kita praktekkan di dunia pendidikan kita. Ya sambil itu juga dipublikasi di jurnal kalau bisa, dan akhirnya kita memiliki dasar dan bekal untuk kita praktekkan di dunia pendidikan kita. Nah, memang politik berperan besar. Nah, sekarang kan unsur-unsur agama itu ada upaya untuk menyingkirkannya dari pendidikan. Tapi saya kira karena kaum muslimin ini adalah mayoritas di Indonesia, khusus Indonesia, tentu akan diperhatikan oleh yang memegang kebijakan untuk melayani mayoritas masyarakat kita. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa disampaikan pada diskusi ini. Oke. Boleh izin tanya satu, Prof. Satu aja, Prof. Siapa? Salman. Ya. Ya. Nah, ini. Mohon maaf nih, Prof. Sebelumnya sebenarnya waktu kita memang sudah habis jam 9.10 karena 2 SKS. Ini penting sekali sebenarnya, Prof. Permasalahan terhadap Islamisasi ini. Kalau kita lihat di UIN atau YIN, itu rata-rata ketika Islamisasi itu banyak mengadopsi kepada pemikir-pemikir Muslim yang notabene adalah para filsuf. Nah, itu yang pertama. Ketika kita contohkan kepada sains dan teknologi, itu ternyata tamatan YIN dan UIN itu memang kurang mendapatkan kalau kita lihat dalam sains dan teknologi itu masih kurang jauh alumni YIN atau UIN menguasai komputer, membuat bahan teknologi lainnya dan sebagainya. Nah, di satu sisi ketika alumni UIN YIN itu tamat, itu memang kalau kita lihat dalam hal beragama, permasalahan akidah, baik itu S1, S2, dilihat dari kurikulum, saya lihat kawan-kawan itu, ketika ceramah itu pun tidak bisa. Nah, di satu sisi agama dia tidak dapat, di sisi lain teknologi pun tidak dia dapat. Nah, sikap kita terhadap ini bagaimana, Prof? Karena kalau kita lihat kawan-kawan guru-guru saya yang tamat YIN tahun 90-an, 2000-an itu pemahaman agamanya amat sangat baik sekali, tamatan YIN Winsuska. Tapi setelah tahun 2008, 2010 sampai sekarang yang kawan saya sendiri, khutbah pun dia tidak pandai, tapi itu tamatan tafsir hadis. Nah, ini mohon penjelasannya, Prof. Islamisasi seperti apa sebenarnya yang diinginkan YIN atau UIN itu? Ya, itu memang problem ya. Itu problem yang kita rasakan sudah lama. Sejak terbukanya UIN itu, berubahnya UIN, YIN menjadi UIN ya, YIN menjadi UIN. Nah, timbul problem baru. Problem baru itu pertama, dulu semasa YIN
jarang sekali anak-anak yang tamat dari SMA ataupun sekolah kejuruan itu yang masuk IAIN. Umumnya dari pondok pesantren dan madrasah. Nah, inilah yang alumni yang Pak Salman sebut itu tadi. Setelah berubah menjadi UIN, dia terbuka dan juga di madrasah berubah juga kurikulumnya. Madrasah itu berubah kurikulumnya. Yang dulu agama 70%, umum 30%. Setelah tahun 96 atau 98 gitu, dibalik. Jauh sebelum itu, sejak Mufti Ali lah gitu, diubah. Dibalik 70% umum, 30 agama. Dan ini terjadilah pendangkalan atau penguasaan agama yang kurang sempurna karena perubahan kurikulum itu di madrasah. Nah, inilah yang sekarang UIN menerima tamatan dari SMA dan SMK yang notabene pelajaran agamanya sangat minim. Masuk dia ke jurusan tafsir hadis. Kami pun repot mengajarnya. Ya. Tambah lagi ada yang belum dapat Dan baca yang Quran. masuk. Ada pula yang belum bisa membaca Al-Quran. Masuk dia ke PAI. Gimana dia ngajar anak agama? Dia kan jadi guru agama. Baca Quran aja belum bisa. Nah, ini problem yang besar karena perubahan-perubahan yang seperti itu. Kemudian di pihak dosen belum ada yang seperti siapa tuh yang menguasai sains modern sekaligus mantap ilmu agamanya. Belum ada dosen yang seperti itu. Nah, sehingga untuk pelajaran agama masih diajar oleh guru agama yang tidak ngerti sains. Yang sains diajar oleh guru sains yang tidak ngerti agama. Nah, ada beberapa mata kuliah yang bisa tim teaching ya, tim teaching yang dosennya sendiri dari dosen agama dan dosen mata kuliah itu. Nah, tapi nampaknya masih kesulitan dalam masalah honornya gitu. Karena satu kuliah diajar oleh 2 orang dosen itu tidak ada kategorinya di dalam sistem keuangan pemerintah. Nah, tapi saya kira ke depan ini bisa lebih kreatif lagi lah bagaimana menciptakan, artinya mahasiswa dibina dan jalan keluarnya itu disuruh tinggal di asrama. Nah, biasanya alumni yang tinggal di asrama ini, yang tinggal di asrama pernah dikatakan itu lebih baik. Cuma asrama ini sekarang kalau di Pekanbaru, di Unsuska, itu belum bisa menampung seluruh mahasiswa yang baru masuk. Idealnya kan semua mahasiswa baru itu diasramakan selama 4 semester. Disitulah dia digodok, dilakukan pembenahan, istilahnya itu, yang kurang agamanya ditambah agamanya, yang kurang penguasaan bahasanya ditambah penguasaan, yang belum bisa baca Al-Quran, ya situ diperbaiki bacaan Al-Qurannya. Idealnya seperti itu. Tapi karena keterbatasan itu juga, hal itu belum tercapai. Nah, mestinya kepemimpinan universitas itu berkesinambung dia. Tapi ada agak gangguan kemarin, tidak disambung gitu. Tidak disambung sehingga dia agak mandek gitu.
Jadi itulah masalah-masalahnya. Bukan Pak Salman aja yang merasakan itu, kami juga sangat merasakan hal yang sama. Jadi kita sudah coba juga untuk membina di masjid-masjid di sekeliling kampus oleh dosen-dosen yang tinggal di sana, tapi nampaknya juga tidak berjalan karena semangat itu tadi, semangatnya hanya pada beberapa orang saja, tidak merata semangatnya untuk melaksanakan ide tentang Islamisasi ini atau integrasi ini. Jadi itulah dia diperlukan mujahid-mujahid. Memang diperlukan jihad di sini. Nah, jihad ini ya yang tidak ada zaman sekarang ini. Jihad itu hanya diartikan untuk pergi berperang. Karena tidak ada perang, tidak ada jihad. Sebenarnya ini kalau kita jihad di sini, tidak memikirkan berapa honornya, bahkan kita harus bayar itu, dibiayai itu. Nah, itulah yang jihad. Dan ini tidak ada. Bukan untuk tujuannya untuk naik pangkat atau apa, tapi untuk menyelamatkan anak-anak kita. Semangat ini tidak ada, kuranglah pada diri kita untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Saya kira itu problem. Baik, terima kasih Pak. Memang kalau kita buka masih banyak lagi yang ingin bertanya. Saya yakin, karena kalau diskusi-diskusi kayak ini kan termasuk hal-hal apalagi yang mereka tamatan S1-nya tahun berapa, yang hal baru bagi mereka pada sudah lama. Tapi mungkin ada saran seperti Pak Salman megang sekolah itu bisa dikumpulkan guru-guru, diberikan pembinaan yang lebih bagus, dan begitu juga mungkin ide-ide seperti yang dikemukakan oleh Al-Faruqi ini bisa kita mulai di sekolah kita, seperti Pak Asmaldi itu juga megang sekolah, Pak Mahfuz, Pak Al-Mahfuz juga berintegrasi dengan sekolah, Pak Salman dan lain-lain itu semuanya kayaknya berkaitan dengan sekolah atau madrasah, kan bisa diterapkan secara pelan. Mudah-mudahan apa yang dikehendaki oleh pemikir-pemikir awal kita itu menjadi suatu kenyataan di zaman kita sekarang ini.